Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa nyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 21 Juni 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, ada 55 kasus HIV AIDS terdeteksi di Kecamatan Sirimau, angka tertinggi di Kecamatan Nusa Newe, Ambon. Sebanyak 55 kasus HIV AIDS terdeteksi di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remstale, mengatakan angka tersebut jadi urutan wilayah tertinggi kedua penularan HIV AIDS. Di Kecamatan Sirimau ada 55 kasus yang ditemui pihaknya. Dijelaskan untuk wilayah dengan angka tertinggi pertama ada pada Kecamatan Nusa Newe dengan jumlah 66 kasus. Kemudian Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 10 kasus, Teluk Ambon Baguala 8 kasus, dan Lei Timur Selatan hanya 1 kasus. Yang menerangkan dari 150 kasus itu 10 diantaranya sudah masuk dalam gejala AIDS, sedangkan 140 lainnya adalah positif HIV. Diketahui HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani atau cairan vagina. Cara penyebarannya pun bisa melalui produk darah seperti jarum yang tidak steril atau darah yang tidak disaring. 2023 itu ada 140 kasus. Dan 2284 itu termasuk di dalamnya 140 kasus baru untuk HIV. Kemudian untuk kasus TBC kita juga ada untuk kasus baru tahun 2023 itu ada sekitar 501 kasus, dan untuk kusta itu kita 116 kasus itu dari kasus yang lama yang masih dalam pengobatan. Jadi kalau yang baru saja di tahun 2023 itu ada 26 kasus. Ya, kusta. Jadi total untuk kusta itu yang masih dalam pengobatan itu ada 116 kasus. Jadi itu beberapa penyakit menular yang memang selama beberapa tahun ini terjadi. Kabit program dan Kabit Pemberantasan Penyakit Menular. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Agus Ririmase sebut faktor ekonomi jadi penyebab kasus HIV AIDS meningkat di Ambon. Sekretaris Kota atau Sekot Ambon Agus Ririmase menyebut ekonomi jadi penyebab meningkatnya kasus HIV dan AIDS di Ambon. Hal itu diungkapkan dalam rapat penanganan HIV AIDS bersama Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Ambon dan juga Komisi 1 DPRD Kota Ambon di Baileo, Belakang Soya. Menurutnya melalui faktor ekonomi sehingga anak-anak muda sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya yakni bergonta-ganti pasangan sehingga kasus ini akhirnya meningkat. Ririmase melanjutkan tak ada cara lain untuk mengatasi persoalan ini selain mencegah dan mendeteksi. Ini juga akan menjadi persoalan serius di lingkup pemerintah kota atau Pemkot Ambon, termasuk pihak keamanan dan tokoh agama akan dilibatkan. Diberitakan Tribuners 140 kasus baru HIV AIDS di kota Ambon terdeteksi di 22 lokasi berbeda. Di antaranya 3 kasus di kawasan Air Salobar, 23 kasus di Waihau, 3 kasus di Belakang Soya, 3 kasus di Puskesmas Kristina Marta Tiahahu, 5 kasus di Nania, dan 3 kasus di Hatiwe Kecil. Kemudian 3 kasus di Karangpanjang, 6 kasus di Arbes, 2 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 13 kasus di RSUD Haulusi, 2 kasus di RS Al-Fatah, 13 kasus di RS Siloam, 9 kasus di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, 26 kasus di Klinik Cendela, dan 9 kasus di RS Lemena. Selain itu, Tribuners untuk kawasan Rijali, Kilang, Lateri, Paso, Poka, Benteng, dan Halong masing-masing 1 kasus. Dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan OPD terkait dalam rangka penanganan masalah ini tidak bisa main-main, ini sangat serius. Kota Ambon, kota yang kecil ini saja
kita sudah munculkan kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau saya melihat ini mungkin karena kasus HIV ini karena masalah ekonomi yang cukup sangat sulit sehingga anak-anak ini masih muda-muda sudah melakukan hal-hal yang seharusnya bukan mereka harus lakukan, tetapi harus mereka lakukan sehingga mereka berganti-ganti pasangan dan muncul tinggi seperti ini. Oleh karena itu tidak ada cara lain pimpinan Nusantara Kota Komisi 1 untuk kita harus mencegah dan menghentikan kasus ini, minimal kita menurunkan angka inilah. Kita beralih ke berita lainnya. Hilang 10 hari, 2 nelayan Kota Tual ditemukan selamat di Laut Banda. Alhamdulillah, rasa syukur diungkapkan keluarga 2 nelayan Kota Tual yang telah dilaporkan hilang selama 10 hari. Musibahnya, kedua nelayan yang hilang selama 10 hari tersebut ditemukan dalam kondisi selamat. Kedua nelayan Kota Tual yang telah hilang selama 10 hari tersebut saat ini berada di Latu Halat, Ambon. Keduanya, Lariwi berusia 54 tahun dan Francisco Wele Rubu berusia 24 tahun ditemukan selamat di Laut Banda pada Selasa 20 Juni 2023. Keduanya ditemukan selamat oleh salah satu nelayan asal negeri Latu Halat, Kota Ambon, Eben Satu Malai. Saat ditemukan keduanya terombang-ambing dengan KM Berkat 21, di mana kapal tersebut sudah mengalami kerusakan pada mesin sejak berangkat dari Tual pada Sabtu 10 Juni 2023. Kepala Basarnas Ambon Mustari dalam menyebutkan bahwa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Posar Tual, Posar Banda, dan unsur potensi SAR sudah melakukan pencarian selama 6 hari. Kabar kedua korban selamat itu datang ketika tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian di sejumlah titik. Pada pukul 1 siang tiba-tiba mendapatkan informasi dari koordinator Pos SAR Banda bahwa sudah ada nelayan asal Latu Halat menemukan keduanya selamat, namun dalam kondisi lemas. Mustari juga menyebutkan dalam sambungan telepon, Eben Satu Malai menyampaikan bahwa kedua korban dievakuasi menuju Dusun Latu Kolan, Desa Latu Halat guna mendapatkan perawatan. Mendengar hal tersebut, 3 personil kantor SAR Ambon pun dikerahkan menuju Dusun Latu Kolan guna menjemput kedua korban. Basarnas Ambon melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal yang mengalami lost contact di perairan Tani Barkei. KM Berkat dengan POB 2 orang atas nama Lariwi dan Francisco. Basarnas menerima laporan pada tanggal 15 Juni 2023 sehingga kita gerakkan KM SAR Parata yang ada di Posar Basarnas di Tual melaksanakan proses pencarian. Dan berdasarkan SAR map, arus mengarah ke perairan Banda dan perairan Ambon, sehingga Basarnas yang ada di Posat Banda kita gerakkan melakukan pencarian bersama dengan potensi SAR sampai ke perbatasan Banda dan perairan Ambon. Pada hari ini tanggal 20 pelaksanaan operasi SAR berjalan 6 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 20. Dilaporkan kedua korban telah berhasil ditemukan di perairan Ambon oleh nelayan setempat dan langsung diproses evakuasi ke Desa Latu Halat dalam kondisi selamat. Masih sakit terduga pelaku penyebab kebakaran Jalan Pala Ambon belum ditahan. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease hingga kini belum menetapkan terduga pelaku yang menyebabkan kebakaran di Jalan Pala, Kecamatan Sirimau sebagai tersangka. Hal ini menyusul dengan kondisi kedua terduga pelaku, baik sopir maupun penumpang mobil Daihatsu Sigra, yakni ES dan TP yang masih dirawat karena alami luka bakar dalam insiden tersebut. Demikian disampaikan Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Raja Arthur Simamora kepada awak media di Mapolresta Ambon, Senin 19 Juni 2023 sore.
Lebih lanjut, dalam insiden kebakaran di Jalan Pala Ambon sudah diambil keterangan 8 orang saksi. Diberitakan kebakaran terjadi di Jalan Pala RT 002 RW 002 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sekitar pukul 8:30 malam. Diketahui kebakaran bersumber dari mobil Daihatsu Sigra nomor polisi DE 1018 AS yang menabrak salah satu ruko mengakibatkan ledakan dan memicu kobaran api sehingga membakar pertokoan dan merembet ke rumah warga di sekitar lokasi. Berproses, kemudian untuk terlapor sudah bisa kita sudah dipersangkakan ya, dipersangkakan atas nama SS, saudara Salmon Sialatua, SS dan Trimsani Selano, Trimsan Supati Selano, TS atau tapi sudah bisa diduga besar ya, diduga sudah. Tersangka ya? Tersangka ya? Dua orang. Tersangka 2 orang ya? Belum ditetapkan. Belum ditetapkan. Kondisinya masih. Oke ya, sudah ya. Tapi dipastikan tersangka ya? Iya. Rencananya pasti dalam waktu dekat. Ya, memang calon tersangka. Oh iya, siap. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, 11 titik di kawasan Pasar Mardika Ambon bakal dipasang CCTV. Sebanyak 11 titik di kawasan Pasar Mardika Ambon akan dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV. Kapolsek Sirimau AKP Sali Lewerisa mengatakan dari 11 CCTV, sebanyak 5 CCTV berasal dari pemerintah Kota Ambon. 6 unit lainnya dari kepolisian. Lanjut dijelaskannya pemasangan CCTV untuk semakin meningkatkan keamanan di Pasar Mardika. 11 titik tersebut yakni di Terminal A, B, Karpan, Lorong Hulaliu, Lorong Buntu, Lorong Pisang, Lorong Bank Mandiri, Pertigaan Hotel Amans, Jembatan Puskesmas Rijali, dan Pasar Apung. Selain pemasangan CCTV, Lewerisa melanjutkan dari Direktorat Sabara juga akan menjaga di pos-pos kepolisian selama 1x24 jam. Tribuners, siapa penagih retribusi sampah di Pasar Mardika Ambon? Ini jawaban pedagang. Sejumlah pedagang di Pasar Mardika Ambon mengaku sering ditagih retribusi kebersihan. Meski begitu, banyak dari mereka yang tak tahu dari pihak mana yang kerap menagih retribusi sampah itu. Salah satu di antaranya yakni pedagang ikan, Iwan, yang mengaku hingga saat ini dirinya masih kerap ditagih retribusi sampah. Namun, ia mengaku tak tahu dari mana pihak yang menagih retribusi sampah itu. Iwan, salah satu pedagang, mengatakan dari tahun 2003 sampai sekarang, kita masih bayar retribusi sampah 3.000 dan sudah tidak tahu dari mana yang menagih. Pedagang lainnya, Sulaiman, juga mengatakan hal serupa. Namun untuk saat ini, ia mengaku penagihan sementara dihentikan sampai dengan Senin nanti baru dilanjutkan. Meski begitu, Tribuners, pedagang lainnya, Aca, malah mengaku sudah sejak lama ia membayar retribusi sampah bukan 3.000 tapi 5.000. Ia juga tak tahu dari pihak mana yang menagih. Sementara itu, salah satu pedagang buah Hasmida mengaku sering membayar retribusi sampah kepada Pemkot Ambon dengan tarif Rp3.000. Berapa itu? Oh. Berapa itu, Abang? 3.000. Sudah berlangsung berapa lama? Dari dulu Sudah. tahun 2003. Itu kira-kira dari mana? Itu kira-kira dari mana itu Abang yang minta?
Gua mengangkut pengelola pasar. Oh, pengelola pasar. Kalau bukan dari pemerintah? Bukan dari Dispenda bukan. Selama Bajual? Sekarang ini belum ada kakak, belum ada penagihan sampah. Suseng ada lah, tapi kalau dulu? Dulu memang. Dulu ada. Iya. Berapa itu, mah biasa ditagih kalau dulu? 5.000 kakak. 5.000. Itu dari mana yang tagih itu, mah? Kalau yang dulu itu? Beda juga perantau kakak. Oh, sentau ya? Potong cuma bayar saja. Oh, iya. Retribusi sampah. Kemarin-kemarin bayar 3.000, tapi ini kan enggak dari dan pokoknya diputuskan nanti retribusinya 5.000 Pak. Oh, dari Pemkot. Tapi kalau sebelumnya itu bayar ke mana, Abang? Ya bayar yang tukang menyapu 3.000. Itu dari Pemkot juga kan yang tukang menyapu dari? Kurang tahu tapi katanya kurang dekat Pak. Kadang-kadang. Kadang-kadang saja. Kadang-kadang itu biasanya berapa kalau kan? 2.000. Bayarnya ke siapa, Abang? Biasa ada kakak orang sapu ada kakak. Oh, dari pemerintah kah? Oh, bukan. Iya. Kalau kadang-kadang itu kira-kira sudah dari berapa lama, mah? Lama kakak masih. Tapi sekarang di sini Kita ke Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, KPU Maluku Tengah tetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 308.847 jiwa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maluku Tengah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada Pemilu 2024 sebanyak 308.847 orang. DPT tersebut menurun jika dibandingkan dengan daftar pemilih sementara atau DPS pemilu sebanyak 309.189 jiwa. Demikian disampaikan Ketua KPU Malteng, Abdul Samad Ningkeula, kepada wartawan di kantor KPU Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Selasa 20 Juni 2023. Dijelaskan dari 308.847 jiwa tersebut, terdiri dari 151.382 laki-laki dan 157.456 pemilih perempuan yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah DPT tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan DPS per Mei 2023 yang saat itu masih ada di angka 309.189 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan karena adanya pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS, seperti meninggal dunia, mutasi, status TNI Polri, hingga status data pemilih ganda. Rekapitulasi perubahan pemilih di DPS hingga DPT Pemilu 2024 juga masih menemukan adanya pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektrik yang totalnya kurang lebih 15.000 jiwa. Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan data pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dan penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap. B. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah nomor 212. Kita ke Kabupaten Buru, Tribuners, KPU Buru tetapkan jumlah DPT Pemilu 2024 sebanyak 95.591 jiwa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buru menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 sebanyak 95.591 jiwa. DPT tersebut menurun jika dibandingkan dengan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019 sebanyak 95.808 jiwa.
Demikian dikatakan Ketua KPU Kabupaten Buru Munir Soamole kepada wartawan di kantor KPU Buru Kecamatan Namlea, Kota Namlea, Selasa 20 Juni 2023. Dijelaskan dari jumlah tersebut, 47.450 pemilih laki-laki dan 48.141 perempuan yang tersebar di 10 kecamatan. Penurunan DPT itu lantaran adanya pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS seperti meninggal dunia, mutasi, status TNI Polri, hingga status data pemilih ganda. Ya baik, jadi setelah dilakukan pencermatan, lalu kemudian rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT di Kabupaten Buru untuk pemilihan umum tahun 2024, kami untuk tahun 2024 ini mengalami penurunan dari DPT sebelumnya. Ya, di 2019 kemarin DPT kami berjumlah 95.808. Nah, di DPT 2024 ini kami barusan menggelar rapat pleno dan menetapkan sebanyak 95.591. Artinya ada perbedaan turun ya dari DPT sebelumnya di Kabupaten Buru. Tribuners, ratusan remaja masjid dan gereja bak kumpul lintas iman yang digelar GPM Klasis Pulau Ambon. Ratusan remaja masjid dan gereja ikuti kegiatan bak kumpul lintas iman tahun 2023 yang digelar GPM Klasis Pulau Ambon. Kegiatan bertemakan remaja barani bikin hidup bye-bye di era globalisasi berlangsung di lapangan tenis indoor perumahan Pangdam 16 Patimura, Kecamatan Usaniwe, Kota Ambon, Selasa 20 Juni 2023. Pantauan Tribunamen.com sekitar pukul 1 siang di lokasi, ratusan remaja antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kekompakan di antara para remaja nampak saat mereka bermain ice breaking, memindahkan bola dengan tali. Sekbid Pengembangan Okumene Semesta GPM Klasis Pulau Ambon, Brigade Telusa, mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu cara pembinaan iman remaja. Dikatakannya salah satu tujuan dari kegiatan ini agar para remaja dapat saling memahami dalam kehidupan antar umat beragama. Menurutnya kegiatan ini menyasar para remaja agar rasa toleransi antar umat beragama ditanamkan sejak dini. Alhasil, para remaja dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pelaksana Remaja Bakumpul Lintas Iman, Sami Leasa, mengatakan para peserta yang datang dari berbagai latar belakang dipersatukan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Adapun sebanyak 120 peserta remaja yang berasal dari Jemaat GPM Bethesda, Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penil, Jemaat GPM Nehemia, Jemaat GPM Amahusu, kemudian remaja Masjid Air Saloba dan remaja Masjid Taman Makmur. Di samping itu ada 20 pendamping dari delegasi remaja. Latar belakang kegiatan ini ialah bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan yang dipupuk secara dini oleh adik-adik remaja pada usia remaja 13-15 tahun. Kemudian dipupuk tentang nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian di dalamnya juga ada ice breaking games, ada materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri yang berguna untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Meskipun mereka dari setiap peserta itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk agama, suku, dan lain-lain sebagainya. Namun melalui perbedaan itu mereka diajarkan untuk dipupuk secara dini dari usia remaja untuk menghadapi era globalisasi.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, peternak sapi di Kebun Cengkeh Ambon banjir pesanan jelang Idul Adha. Menjelang datangnya Hari Raya Kurban atau Idul Adha, sapi-sapi milik peternak di Kebun Cengkeh Ambon mulai banyak dipesan para pembeli. Para peternak sapi di Kebun Cengkeh mendapat berkah tersendiri jelang Hari Raya Kurban yang akan jatuh pada akhir bulan ini. Salah seorang peternak sapi, Faisal, mengatakan telah menjual 5 sapi, total 24 sapi miliknya. Dia mengatakan banyaknya pembeli berasal dari sekitar kota Ambon saja. Dirinya menambahkan sapi-sapi peliharaannya dipastikan sehat. Sebab menjelang Hari Raya Kurban seperti sekarang ini, biasanya petugas dari instansi terkait juga selalu datang untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan peliharaannya tersebut. Sapi ternak yang dia jual berasal dari Moa dengan harga yang beragam. Mulai dari yang paling murah 10 juta rupiah sampai dengan 16 juta rupiah. Sedangkan harga kambing dibanderol dari harga 2,6 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 21 Juni 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.